Bab 681. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Berita ini menyebar, telah mengamati, acuh tak acuh terhadap semua tanah suci dan tanah suci ini, tidak bisa lagi tinggal diam. Alasan mengapa tempat-tempat suci dan tanah suci ini dapat duduk dengan baik di hadapan mereka adalah karena mereka tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka yang sebenarnya. Sekarang, jika Liu Yu benar-benar ingin membentuk kekuatan dan melampaui mereka, mereka tidak tega untuk duduk di atas kepala mereka. Meskipun mereka memiliki artefak, dan mereka juga merupakan artefak tambahan, jadi mereka tidak percaya bahwa Liu Yu benar-benar dapat membangun kekuatan yang mengerikan dengan satu artefak. Dalam kasus 10.000, Liu Yu tidak takut akan kemajuan. Mereka tidak menempatkan Liu Yu di mata mereka pada awalnya. Apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka adalah bahwa Wu Zun hanyalah Wu Zun. Bahkan jika mereka melawan surga, itu masih Wu Zun. Seberapa besar ancaman bagi mereka? Sebagian besar dari mereka memiliki Wu Sheng di tingkat Raja Suci. Jangan khawatir tentang Liu Yu yang belum dewasa. Tetapi sekarang tidak sama. Menurut berita yang tersebar, kekuatan Liu Yu sendiri telah mendekati tingkat Raja. Jika Liu Yu benar-benar diizinkan menerobos reformasi Santo Bela Diri, saya khawatir itu akan menjadi ji lain tanpa kehidupan. Itu sudah cukup bagi mereka untuk mengalami sakit kepala karena satu ji. Jika Liu Yu lain keluar, saya khawatir seluruh daratan Tiongkok akan kacau balau. Terlebih lagi, itu adalah jenis kekacauan. Jika itu Ji Wuming, yang kita takutkan hanyalah kekuatan pribadi Ji, serta ketidakpeduliannya. Sungguh hal yang sangat merepotkan untuk memikirkan tanah suci mana dia berada. Namun, jika artefak Liu Yu benar-benar ajaib, itu tidak akan menjadi beberapa Santo Bela Diri atau bahkan Raja Suci, tetapi sekelompok Santo Bela Diri atau bahkan Raja Suci. Situasi ini terkait dengan kepentingan pasti tanah suci dan bukan sesuatu yang dapat mereka toleransi. Dunia luar, saat ini, telah melonjak, semua kekuatan menuju ke tempat misterius, siap menunggu kemunculan Liu Yu, merebut artefak. Apakah ini akhirnya? Liu Yu menatap peti mati di depannya dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah 4 bulan, Liu Yu akhirnya tiba di kota ketiga. Dibandingkan dengan kota pertama dan kota kedua, kota ketiga adalah kota yang benar-benar kosong tanpa seorang pun. Ketika dia melihat gerbang kota yang rusak, Liu Yu merasakan sesuatu yang buruk, tetapi ketika dia tidak melihat seorang pun, dia masih agak sulit untuk mempercayainya. Seluruh kota, kosong, di sekelilingnya, juga rusak. Di tengah kota, buku-buku 100 peti mati, baris demi baris, ditempatkan dengan rapi. Peti mati ini telah rusak. Jelas, orang-orang ini telah dibuka segelnya dan dilahirkan, dan waktu kelahiran mereka, saya khawatir, setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Namun, ada sedikit yang tidak normal, karena sudah rusak 10.000 tahun yang lalu, maka pasti ada sesuatu yang beredar tentang orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka yang bisa sampai ke kota ketiga semuanya adalah para jenius di antara para jenius sejati dan para iblis di antara para iblis. Masing-masing, meskipun tidak sehebat Putra Batiansi, seharusnya tidak jauh tertinggal. Mereka dapat menyusun karakter dari era yang tak terkalahkan. Dan ini tampaknya memecahkan segel hampir pada saat yang bersamaan. Dalam hal ini, saya khawatir bahwa di bawah situasi orang-orang ini yang bertarung, ini jelas merupakan era yang paling cemerlang, dan tidak mungkin untuk tidak memiliki informasi sama sekali. Selama bertahun-tahun, setelah hari yang tidak bertuhan, akhirnya ada Wu Zun kedua di sini. Suara samar itu terngiang di telinga Liu Yu, tetapi sebelum dia membuka mulutnya, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Kekuatan kesadaran ilahi Liu Yu mencari dengan keras, dan akhirnya memiliki induksi. Namun, setelah induksi, itu membuat Liu Yu semakin takut. Berbalik untuk melihat ke arah induksinya sendiri, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah mustahil bagi orang bijak bela diri untuk memasuki tempat misterius itu? Terlebih lagi, jika aku merasa benar, kau masih orang bijak bela diri. Aku tidak percaya kau dapat menemukanku, anak kecil. Kekuatan jiwamu benar-benar cukup kuat. Aku khawatir gelar umum Wu Sheng tidak dapat menandingimu. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu muncul di depan Liu Yu dan berkata dengan senyum tipis. Liu Yu tidak mengendurkan kewaspadaannya karena ekspresinya yang baik. Sebaliknya, dia bertanya dengan lebih serius, siapa kau? Mengapa kau di sini? Aku adalah leluhur keluarga Bi.
Mengenai mengapa aku di sini, aku memenuhi syarat untuk mengetahui apakah prestasiku telah mencapai peringkat Wusheng atau kekuatanku telah mencapai peringkat Wusheng. Tetua keluarga Bi berkata, Liu Yu menggunakan cara rahasia, dirinya sendiri tidak tahu kualifikasinya. Karena pihak lain berkata demikian, pasti ada alasannya. Lagi pula, jika pihak lain tidak memberitahu dirinya sendiri, dia tidak bisa memaksa seorang ahli bela diri untuk berbicara pada dirinya sendiri, bukan? Memikirkan hal ini, Liu Yu tidak menanyakan pertanyaan ini lagi. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana dengan para Wuzun yang menyegel diri ini? Kemana mereka pergi? Batian, seperti kamu, menanyakan pertanyaan yang sama. Aku tidak bisa memberitahumu jawabannya. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa mereka adalah generasi yang berkorban untuk Tiongkok. Leluhur Bi menghela nafas, tampak sedikit sedih. Begitu Liu Yu mendengarnya, dia tahu bahwa ada rahasia besar. Namun, jelas tidak mungkin bagi lelaki tua itu untuk mengatakan bahwa perasaan bahwa dia tahu dengan jelas bahwa ada rahasia tetapi tidak dapat mengetahuinya membuat Liu Yu merasa tidak nyaman. Liu Yu sangat kesal dan berkata, tidak ada yang berhak aku ketahui sekarang. Katakan padaku apa yang seharusnya aku ketahui dan apa yang berhak aku ketahui. Yang perlu kamu ketahui adalah, karena kamu bisa datang ke sini, kamu adalah harapan besar Tiongkok. Selain itu, saat kamu menjadi seorang Wusheng bergelar, atau kekuatanmu setara dengan Wusheng bergelar, kamu akan datang ke keluarga Bi. Keturunanku akan membawamu. Leluhur keluarga Bi jarang menunjukkan sedikit pun senyum, dan ekspresi sedihnya juga tampak baik. Hati Liu Yu tertekan. Orang tua itu mengatakannya tanpa mengatakannya. Aku khawatir suasana hatinya sedang lebih baik. Setelah bercanda, leluhur keluarga Bi sekali lagi berkata kepada Liu Yu, baiklah. Karena kamu telah melewati 3 lintasan, kamu dapat langsung keluar dari tempat misterius itu. Apakah kamu ingin langsung meninggalkan tempat misterius itu atau keluar lagi setelah beberapa waktu? Liu Yu belajar untuk bersikap pintar kali ini. Alih-alih langsung menjawab, dia bertanya, aku tidak tahu apakah lebih baik bagiku untuk keluar sekarang atau setelah beberapa waktu. Aku sarankan kamu lebih baik bersembunyi dan jangan keluar. Setidaknya, jangan berpikir untuk keluar sebelum menerobos Santo bela diri. Leluhur Bi berkata dengan riang. Leluhur keluarga Bi awalnya memberitahu Liu Yu apa yang terjadi di luar ketika Liu Yu berkata dia akan segera keluar. Tanpa diduga, Liu Yu begitu pintar sehingga dia tidak memberikan jawaban yang diharapkannya. Mata Liu Yu berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Apakah ada alasan untukku? Tentu saja ini tentangmu. Kaulah penyebabnya, protagonisnya. Leluhur Bi berkata sambil tersenyum. Semakin leluhur keluarga Bi tertawa, semakin dia merasa tidak enak. Sebuah firasat buruk pun muncul. Tetua keluarga Bi berkata, sekarang namamu sudah terkenal, bahkan aku, seorang lelaki tua yang tidak peduli dengan dunia, telah terkejut. Sedangkan di luar, itu bahkan lebih hidup. Di luar, wajah Liu Yu menjadi jelek dan berkata, sudah 10 tahun sejak aku berada di luar sana. Apakah itu dari keluarga Bimu? Leluhur keluarga Bi berkata, ini benar-benar pintar. Generasi mudaku dari keluarga Bi datang kepadaku secara pribadi dan bertanya apakah aku akan menerbitkan berita itu. Aku memikirkannya dan ingin melihat di mana batas potensimu, jadi aku langsung setuju. Mata Liu Yu hampir menyemburkan api. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya keluarga Liu Yu yang menyebarkan sosok aslinya, tetapi juga dia ada di depannya. Leluhur keluarga Bi berkata, kamu tidak perlu terlalu banyak mengeluh. Karena keluarga Bi kami telah membuat papan reklame ini, wajar saja untuk bersikap jujur. Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, kami tentu tidak bisa membiarkanmu menjadi mutiara yang cemerlang. Lebih baik aku tidak menundanya untuk sementara waktu, dan menunggu sampai aku keluar untuk memberitahumu berita seperti itu. Liu Yu menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin leluhur keluarga Bi terlihat seperti ini? Liu Yuzhen ingin mencabut janggut pihak lain jika dia tidak tahu perbedaan kekuatan antara dirinya dan pihak lain. Leluhur keluarga Bi tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Dia berkata sambil tersenyum, itu bukan hal yang buruk untukmu. Jika kamu berhasil menembus alam suci bela diri di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Tidak ada yang lebih cocok untukmu daripada di sini. Liu Yu tidak memperhatikan leluhur keluarga Bi, dan duduk berlutut. Leluhur keluarga Bi tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Liu Yu saat ini. Saat ini, wajah Liu Yu penuh dengan depresi.
Dia tahu bahwa saat dia bisa keluar sekarang, dia sangat gembira. Namun, saya merasa bahwa leluhur keluarga Bi sangat tidak dapat diandalkan, jadi Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya lebih banyak dan bahkan menanyakan hasil seperti itu. Liu Yu jelas, dirinya keluar saat ini, takut dengan mencari kematian, tidak ada perbedaan sedikit pun. Jika saya melatih kekuatan fisik saya hingga putaran ke-8, saya memiliki harapan untuk menyingkirkannya. Bagaimanapun, saya harus melatih kekuatan fisik saya hingga putaran ke-8. Liu Yu tidak ragu-ragu dalam benaknya. Melihat bahwa Liu Yu benar-benar menyerah dan bekerja keras untuk berkultivasi, tampaknya dia benar-benar berencana untuk berlatih sampai Wu Shengcai keluar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini, seolah-olah Liu Yu tidak bisa memuaskannya tidak peduli apapun pilihannya. Butuh waktu 3 hari bagi Liu Yu untuk memoles tubuhnya hingga ke puncak. Saat ini, tubuh Liu Yu bulat dan tanpa cacat, dan kemampuan pemulihannya telah sepenuhnya mencapai tingkat daging dan darah yang berasal dari orang bijak seni bela diri. Ketahanan yang kuat semacam ini hanya dapat dilihat di Wusheng. Namun, Liu Yu telah mencapai langkah ini dengan kekuatannya sendiri, yang sulit dibayangkan. Setelah mendapatkan darah batian, Liu Yu mulai menyiapkan ramuan yang dibutuhkan untuk putaran ke-8 jika terjadi keadaan darurat. Namun, saat ini, itu tepat pada waktunya untuk digunakan. Setelah menyiapkan obat untuk putaran ke-8, Liu Yu langsung melompat ke dalam tong. Orang ini, bukankah itu yang kamu butuhkan untuk putaran ke-8? Apakah dia memiliki esensi seni bela diri? Leluhur keluarga Bijia telah hidup selama ribuan tahun. Dia adalah fosil hidup murni. Dia tidak pernah menemukan apapun. Selain membaca buku secara misterius sepanjang waktu, dia tidak tahu berapa banyak yang harus dia baca. Liu Yu secara alami tidak tahu ide leluhur Bi. Liu Yu, dengan hati-hati mengambil darah yang disegel dari surga. Surga mendominasi darah, tidak heran, tetapi orang ini bisa mendapatkan saripati darah dari batian. Itu adalah keajaiban. Melihat saripati darah di tangan Liu Yu, leluhur keluarga Bi tiba-tiba menunjukkan warna, dan tatapannya ke Liu Yu semakin aneh. Setetes darah surga ke dalam tong mandi, tiba-tiba menghasilkan reaksi aneh. Seluruh ketenangan tanpa gelombang tong mandi menjadi mendidih, suhu seluruh tong mandi naik lurus. Melihat ini, Liu Yu mengangguk puas, memejamkan mata dan bermeditasi. Di bawah pengaruh obat, Liu Yu bisa merasakan kemajuan pesat kekuatan fisiknya. Segera, dia menembus penghalang dan mencapai keadaan putaran ke-8. Begitu dia menembus putaran ke-8, Liu Yu tiba-tiba merasa bahwa level tubuhnya mengalami lompatan kualitatif, dan kemampuan yang berasal dari daging dan darahnya telah ditunjukkan secara menyeluruh. Sekarang, saya khawatir bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, Liu Yu akan dapat pulih dengan cepat, yang merupakan kemampuan yang berasal dari daging dan darah seorang santo bela diri. Begitu Anda mencapai alam dewa bela diri, itu akan menjadi lebih mengerikan. Pada saat itu, setetes darah pun dapat diturunkan dan dipulihkan kembali. Kekuatan ini sungguh dahsyat. Aku merasa bahwa kekuatan fisik saja dapat melawan raja biasa. Jika aku menambahkan aturan 5 elemen dan rotasi 5 elemenku, kekuatannya sungguh menakjubkan. Raja biasa tidak dapat melakukan apapun padaku. Duduk di ember mandi, Liu Yu merasakan kekuatan dahsyat dari tubuhnya. Dia begitu gembira sehingga dia hanya ingin melihat ke langit dan mengungkapkan kegembiraannya saat itu. Wah, bagus sekali kamu dapat menembus putaran ke-8 dari formula sihir 9 putaran. Itu langka di seluruh daratan Tiongkok, kata kakek Bi sambil tersenyum di wajahnya. Mendengar suara lelaki tua itu, suasana hati Liu Yu yang tadinya gembira menjadi tenang dan berkata, bagaimana kalau menerobos putaran ke-8? Kekuatannya jauh darimu. Dasar bocah kecil, bisakah kau dibandingkan denganku? Aku ini orang suci bela diri. Dari segi level, aku tidak tahu berapa level yang lebih tinggi darimu. Tetua keluarga Bi itu tidak berkata dengan baik. Liu Yu bergumam dengan suara rendah, itu karena aku tahu itu bukan lawanmu. Kalau tidak, aku harus menghajarmu dengan keras. Apa yang kau bicarakan? Leluhur keluarga Bi itu menatap Liu Yu, dan ekspresinya sama sekali tidak ramah. Liu Yu berkata dengan tergesa-gesa, aku berbicara tentang dirimu yang anggun, tampan, kuat, dan bersemangat, Lao Niu. Baiklah, Liu Yu berhenti dengan tergesa-gesa. Bukan kebiasaan yang baik untuk menjelek-jelekkan orang lain. Leluhur keluarga Bi berkata dengan ringan, jelas,
dia mendengar kata-kata Liu Yu di telinganya, tetapi tidak peduli dengan ide itu. Melihat ini, Liu Yu merasa lega. Dia dinobatkan sebagai Wu Xuan di depannya. Mudah baginya untuk bunuh diri. Jika dia menyinggung perasaannya, dia tidak akan mendapatkan buah kebaikannya sendiri untuk dimakan. Berlatihlah dengan giat, cobalah untuk menembus tingkat kesucian bela diri sesegera mungkin, lalu keluarlah. Sulit bagi leluhur keluarga Bi untuk bersikap serius. Jelas, dia juga tahu bahwa Liu Yu akan menghadapi situasi yang sangat buruk. Liu Yu mendengar ucapan itu dan juga dengan ekspresi serius, "Tetua, saya berencana untuk keluar sekarang." Apa kau sudah gila sekarang? Bukankah kau harus sangat ingin mati?" Wajah tetua keluarga Bi berubah drastis. Dia berteriak pada Liu Yu. Liu Yu tidak mengubah ekspresinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tolong biarkan aku keluar, Tuan." "Kenapa? Dengan tingkat kultivasimu saat ini, tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke tahap Santo bela diri. Tidak peduli seberapa enggannya kamu membuang waktu, kamu tidak perlu menghemat waktu ini. Aku tidak akan membiarkanmu keluar tanpa menjelaskan alasannya." Leluhur tua keluarga Bi tampak agak jelek. Liu Yu menghela napas dan berkata, "Karena aku berada di jalan terkuat." Jalan terbaik. Wajah leluhur keluarga Bi tiba-tiba berubah. Jalan terkuat, dia secara alami tahu, tidak tahu berapa banyak praktisi seni bela diri berbakat yang memilih jalan ini telah jatuh, tetapi membiarkan sekelompok prajurit pergi satu demi satu. Dikatakan bahwa jalan terkuat adalah jalan yang paling mungkin untuk menerobos dewa bela diri. Demi jalan ilusi dewa bela diri, aku tidak tahu berapa banyak bakat baru yang tidak takut pada harimau akhirnya jatuh ketika Wu Zun menerobos penghalang Santo bela diri. Pilihan Liu Yu atas jalan ini, di mata leluhur keluarga Bi, jika tidak terjadi keajaiban, aku khawatir hasilnya akan sama. Saya tidak menyesal menempuh jalan ini, karena pada awalnya, titik awal saya lebih rendah dari yang lain, dan seni bela diri saya lebih rendah dari yang lain. Jika saya tidak menempuh jalan ini, saya hanyalah salah satu dari orang-orang biasa. Tatapan mata Liu Yu tegas. Leluhur keluarga Bi mengangguk dan meminta maaf. Dia cukup baik untuk melakukan hal-hal buruk. Harapan awalnya adalah untuk memeras potensi Liu Yu dan membuat Liu Yu menerobos secepat mungkin. Sekarang tampaknya dia telah melakukan kesalahan total. Namun, saat ini telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Oleh karena itu, leluhur keluarga Bi berkata, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" "Saya ingin keluar sekarang." Liu Yu berkata bahwa idenya tidak berubah sama sekali. Leluhur tua Bi merasa malu. Dia seperti mengirim seorang pemuda ke kematian, yang membuatnya merasa tidak enak. Sebaliknya, wajah Liu Yu menunjukkan senyum dan berkata, "Guru, mengapa saya harus seperti ini? Saya telah mencapai puncaknya, tidak peduli apakah saya secara fisik atau berlatih kultivasi Qi. Tidak peduli apapun, saya akan mengambil perampokan suci, dan kali ini tidak akan terlalu lama. Terlebih lagi, ketika bencana datang, jika kita tidak membuat terobosan atau meningkatkan kekuatan kita, kita hanya bisa secara pasif menjadi umpan meriam." Leluhur Bi tetap diam, yang merupakan kebenaran, dia tidak bisa mengerti, tetapi hatinya sangat tak tertahankan. Sambil mendesah, leluhur keluarga Bi berkata, "Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menasihatimu lagi. Kamu harus berhati-hati." Liu Yu mengangguk. Tampaknya leluhur keluarga Bi dapat mengerahkan sebagian kekuatan di kota. Liu Yu langsung dipindahkan oleh kekuatan transmisi dan meninggalkan kota ketiga. Melihat Liu Yu menghilang di depan matanya, leluhur keluarga Bi menghela nafas, "Sayang sekali aku harus menjaga di kota ketiga, dan aku tidak dapat menghancurkan sikap netral keluarga Bi. Kalau tidak, aku benar-benar harus membantunya." Bagi leluhur keluarga Bi, seorang jenius, bahkan seorang jenius di tingkat roh jahat, tentu saja penting. Namun, dibandingkan dengan tanggung jawab menjaga di sini, tentu saja lebih penting untuk melaksanakan tugas. Terlebih lagi, Liu Yu memilih jalan terkuat, dan terobosannya sangat sulit. Aku khawatir bencana alam akan cukup untuk membuat tulang-tulang Liu Yu menghilang. Singkatnya, di mata para leluhur keluarga Bi, Liu Yu sudah menginjak peti mati dengan setengah kakinya. Bagus untuk mengatakan bahwa setelah perampokan selesai, mungkin tahun kedua setelah tanggal perampokan itu adalah hari peringatan Liu Yu. Di luar tempat misterius itu, ada banyak kegembiraan. Banyak praktisi seni bela diri siap untuk melihat kegembiraan itu.
Keterkejutan Liu Yu begitu besar sehingga semua praktisi seni bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat wajah asli Liu Yu. Orang-orang di Tanah Suci bahkan lebih bersedia untuk membunuh Liu Yu. Tentu saja, lebih banyak lagi keserakahan orang-orang ini. Mereka hampir semua adalah tokoh paling kuat dengan gelar orang suci bela diri di Tanah Suci, untuk melihat pengetahuan ilahi Liu Yu. Meskipun artefak di tangan Liu Yu tidak sekuat yang dibayangkan atau dikabarkan, itu adalah artefak yang tidak dapat melarikan diri. Jika Anda bisa mendapatkan artefak, tidak peduli jenisnya, itu benar-benar berharga dan layak untuk dihargai. Yah, fluktuasi spasial. Sebagai orang suci bela diri, dia memiliki sedikit penelitian tentang ruang. Fluktuasi spasial yang begitu dahsyat tidak dapat menyembunyikan Wu Sheng yang selalu memperhatikan situasi Liu Yu. Semua orang suci bela diri menyerbu masuk. Pada saat transmisi Liu Yu, hampir 10 sosok sedang menunggu. Ini adalah orang bijak seni bela diri yang dekat dengan Liu Yu. Begitu mereka merasakan situasinya, mereka akan datang kepada kita dalam sekejap. Kamu benar-benar menganggapku serius. Liu Yu mencibir pada dirinya sendiri. Setiap orang dari tokoh-tokoh ini adalah orang suci bela diri. Jika Anda tidak mengatakan apapun tentang alam kultivasi, setidaknya itu terjadi. Ada banyak raja suci. Liu Yu segera menjauh dari pengepungan. Indra ketuhanannya sebanding dengan gelar Wu Sheng. Selain itu jauh lebih kuat dari gelar Wu Sheng biasa. Aku mau pergi. Kalau kamu tidak menyerahkan artefak itu, kamu tidak akan bisa pergi kemanapun hari ini. Beberapa orang bijak bela diri tingkat raja meraung dan menyerang ruang di sekitarnya pada saat yang sama, mengganggu fluktuasi garis-garis ruang di sekitarnya. Liu Yu baru saja memasuki ruang gelap, siap untuk berkedip, dan langsung terguncang oleh fluktuasi ruang yang besar. Sialan, Liu Yu tidak menyangka bahwa orang bijak bela diri ini memiliki cara seperti itu. Liu Yu jelas menyadari bahwa dia meremehkan orang bijak bela diri ini. Orang bijak bela diri ini tidak semudah yang dia bayangkan. Formula sihir 9 putaran berjalan, tubuh suci 9 putaran terbuka, dan telapak tangan Liu Yumitian digunakan untuk menyerbu ke segala arah. Kekuatan goncangan yang kuat memecah dan menjembatani ruang di sekitarnya. Ruang di sekitarnya sangat bergejolak sehingga niat Liu Yu untuk berkedip benar-benar hancur. Dalam ruang yang tidak stabil seperti itu, jika kamu masuk saat ini, kamu pasti akan tersesat di ruang gelap yang tak berujung, atau dimusnahkan oleh berbagai zat di ruang gelap, atau mati karena usia tua di ruang gelap. Atas serangan Liu Yu, hampir 10 orang bijak bela diri juga tampak serius. Kekuatan Liu Yu berada di luar dugaan mereka. Namun, 10 dari mereka tidak akan takut menghadapi Liu Yu. Kedua kekuatan besar itu akhirnya saling bertabrakan. Dampak yang sangat besar membuat Liu Yu terlempar ke belakang 10 orang bijak bela diri yang kuat mulai pada saat yang sama. Bahkan jika orang bijak bela diri yang sebenarnya ingin menjadi tangguh, mereka enggan, belum lagi Liu Yu. Liu Yu terbang terbalik. Setelah seluruh orang itu sepenuhnya ditentang, sisa kekuatannya akan menghancurkan seluruh tubuh hingga berkeping-keping. Namun, segera, Liu Yu akan pulih, daging dan darah yang berasal tidak main-main. Di ranah orang bijak bela diri, seseorang dapat membunuh yang lain, dan ia diakui sebagai orang bijak bela diri karena terlalu sulit untuk dibunuh. Selama Anda tidak membunuhnya sepenuhnya, seorang orang bijak bela diri dapat pulih bahkan jika ia hanya melarikan diri dari jiwa atau daging dan darahnya. Itu seperti logam memori. Tidak peduli bagaimana Anda menekuknya, selama Anda tidak menembus batasnya, ia akan pulih. Tidak mungkin bagi master seni bela diri biasa untuk menembus batas ini. Tentu saja, ini adalah situasi 1 lawan 1. Liu Yu merasa bahwa jika ia dapat menahan lebih dari 10 serangan seperti ini, bahkan jika ia dapat pulih dengan cepat seperti sebelumnya, ia tidak akan dapat pulih karena energinya habis. Wu Sheng Liu tidak tahu bagaimana cara menyerangnya lagi. Kali ini, Liu Yu langsung terlempar ke tanah, dan kerumunan orang menutupi mata para santo bela diri di atas. Tak lama kemudian, Liu Yu menerobos debu dan pasir di seluruh langit dan naik ke langit. Serahkan artefak itu, serahkan, dan masih ada kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, jangan salahkan kami atas kematian kami. Meskipun berkata demikian, para santo bela diri ini tidak bermaksud untuk tetap tinggal. Terlalu memalukan untuk membiarkan mereka merendahkan diri untuk berurusan dengan Liu Yu bersama-sama. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang yang membuat mereka merasa malu ini hidup?
Liu Yu mencibir dalam hatinya. Jika dia gila, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Kekuatan tubuhnya digunakan sepenuhnya olehnya. Darah yang kuat, langsung ke langit, mengaduk perubahan antara langit dan bumi. Secara bertahap, Liu Yu berada di atas angin untuk sementara waktu ketika semua santo bela diri tingkat Raja Suci menahan diri, tidak mau menggunakan semua kekuatan mereka dan mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka. Ini membuat seorang Raja Suci bagaimana bisa bertahan, sekali lagi menggunakan sedikit kekuatan, Liu Yu dipukuli lagi dan lagi, tidak ada ruang untuk perlawanan. Bahkan lengan kanannya terputus. Lengan Liu Yu dicegah untuk pulih oleh pedang Dao Gang Qi yang kuat. Sulit untuk pulih sampai Qi dan pedang Qi yang kuat dikeluarkan. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak akan berlangsung lama. Jika aku berlarut-larut seperti ini, aku akan mati. Apakah aku benar-benar ingin mati seperti itu dan hidup nanti? Wajah Liu Yu tidak rela. Dia pikir kekuatan fisiknya cukup kuat untuk melarikan diri. Sayangnya, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekali lagi, serangan datang. Kali ini, serangan para santo bela diri ini lebih ganas, dan salah satu dari mereka menggunakan seni bela diri tak terkalahkan yang diciptakan oleh orang kuat dewa bela diri. Meskipun seni bela diri tak terkalahkan yang diciptakan oleh Wu Xuan jauh dari tingkat leluhur jahat, seni bela diri tak terkalahkan adalah seni bela diri tak terkalahkan, dan Liu Yu langsung terkena gerakan ini. Selain itu, kemampuan pemulihan tubuh dan kemampuan untuk mendapatkan darah dan daging telah berkurang hampir 30%. Ini adalah kekuatan seni bela diri tak terkalahkan, ini adalah kekuatan dewa bela diri. Jika dewa bela diri kuat, itu dapat dilenyapkan dengan satu telapak tangan, terlepas dari kemampuan turunan daging dan darah santo bela diri Anda. Wu Sheng adalah puncak manusia dan puncak manusia. Namun, dewa bela diri berada di luar jangkauan orang biasa dan merupakan dewa yang nyata dan tak berujung. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Ketika Liu Yu tidak bisa bertahan, dia tiba-tiba berteriak keras, yang seperti sambaran petir. Semua orang linglung, melihat ke arah suara. Suara ini familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya. Tiba-tiba, Liu sangat penasaran mendengar suara Yu. Pendekar pedang, guru, baik Tanah Suci maupun Liu Yu terkejut. Yang mengejutkan bagi Tanah Suci, pendekar pedang itu adalah praktisi seni bela diri dari kamar dagang di dunia. Dia tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Bagaimana itu bisa terjadi sekarang? Yang mengejutkan Liu Yu, pendekar pedang itu memiliki kultivasi Raja Suci, dan tampaknya di antara para Raja Suci, mereka cukup kuat. Aku khawatir, aku juga terkenal di daftar orang suci, tetapi mungkin peringkatnya tidak begitu tinggi. Aku hanya melihat 10 besar daftar orang suci, jadi aku tidak memperhatikan alasannya. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kamar dagangmu di dunia menganggap perdamaian sebagai hal yang paling penting dan tidak terlibat dalam pertikaian di daratan Tiongkok? Raja Kiamat, Raja Bumi, mengerutkan kening pada Master Pedang dan berkata. Seorang Raja Suci dari Tanah Suci di dekatnya juga berkata, ya, saya menyarankan kalian semua kamar dagang di dunia untuk tidak berpartisipasi dalam hal semacam ini, dan pengaruhnya tidak baik. Master Pedang itu sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, kalian telah menggertak kamar dagang dunia satu persatu. Sungguh konyol meminta kamar dagang dunia untuk tidak ikut campur dalam bisnisnya. Apa artinya itu? Raja Kiamat mengerutkan kening dan bertanya. Dia merasa bahwa alasannya tidak sederhana. Master pendekar pedang itu mendengus dingin lagi dan berkata, Liu Yu adalah muridku sendiri dan anggota kamar dagang di dunia. Jika kau berurusan dengannya, kau tidak akan bisa bergaul dengan kamar dagang di dunia. Apakah dia dari kamar dagang di dunia? Wajah Raja Suci Kiamat tiba-tiba berubah. Kamar dagang di dunia bukanlah tanah suci atau tanah suci. Namun, dalam hal kekuatan, itu benar-benar lebih unggul dari mereka. Meskipun, ini bukan yang ingin mereka akui, tetapi inilah faktanya. Jika Liu Yu benar-benar anggota kamar dagang dunia, mereka harus mempertimbangkannya. Bagaimanapun, kamar dagang tidak begitu mudah untuk dihadapi. Raja Kiamat tampaknya sedang berdiskusi dengan raja-raja lain, dan pendekar pedang itu juga menunggu raja-raja ini untuk membuat keputusan. Sebagai anggota kamar dagang di dunia, dia tahu betul kekuatan kamar dagang. Dia percaya bahwa tanah suci ini akan membuat pilihan yang tepat. Ini juga alasan mengapa dia yakin bahwa dia datang ke tempat misterius itu sendirian. Lambat laun,
semakin banyak orang berkumpul di Tanah Suci. Saya khawatir jumlah Raja Suci tidak kurang dari 20. Kali ini, giliran pendekar pedang itu yang mengubah wajahnya, dan situasi yang paling mengkhawatirkannya, bagaimanapun juga, muncul. Orang-orang di Tanah Suci ini takut pada kamar dagang di dunia. Namun, apa yang disebut hukum tidak menyalahkan masa. Hampir 10 orang suci seni bela diri di Tanah Suci ini jelas menunda waktu mereka dan membawa mereka ke lebih banyak dari mereka. Meskipun ada beberapa masalah bagi orang-orang dari 10 atau 8 tempat suci untuk bersatu, kamar dagang dunia memiliki energi yang besar dan tidak takut akan hal itu. Namun, ketika jumlahnya 2 kali lipat, situasinya benar-benar berbeda. Dengan begitu banyak tempat suci dan tanah suci yang bersatu, kamar dagang di dunia juga harus mempertimbangkannya dengan saksama. Bagaimanapun, kamar dagang di dunia hanyalah sebuah kekuatan dalam analisis akhir, dan bukanlah pilihan yang bijaksana untuk menentang begitu banyak kekuatan pada saat yang sama. Situasinya akan berbeda jika satu orang tidak berani melakukan sesuatu dan orang lain memiliki keberanian. Jika sekelompok orang tidak berani melakukan sesuatu, jika jumlah kelompok orang ini diperbesar, beberapa orang akan berani melakukannya. Saat ini, inilah masalahnya. Liu Yu melihat segalanya di matanya. Jelas, dia terlalu bahagia. Dengan kata lain, saya terlalu sedikit memikirkan pentingnya tanah suci bagi kepentingan saya sendiri. Bajian, aku tahu kamu tidak ingin membuat segalanya terlalu sulit, bukan? Terlebih lagi, dia seharusnya tidak benar-benar menjadi anggota kamar dagang di dunia, tetapi hanya memujamu. Apakah kamu bersedia menjebak seluruh kamar dagang dalam ketidakadilan untuk satu orang? Jalan kepercayaan diri Raja Langit dan Bumi. Raja Kiamat percaya diri, dan ahli pedang harus tahu pilihannya. Apakah kamu benar-benar ingin membuat keputusan seperti itu? Jika kamu melakukan ini, kamu mungkin akan menempatkan seluruh tanahmu dalam krisis. Pendekar pedang itu menarik napas dalam-dalam dan menatap jalan surgawi yang ilahi. Wuki, Dewa Langit dan Bumi, tidak peduli, hukum tidak menyalahkan publik. Itu bukan sesuatu yang saya lakukan sendiri. Saya tidak takut akan hal itu. Apakah Anda berani melawan kekuatan seluruh daratan Cina? Anda benar sekali. Kekuatan di belakangnya benar-benar berani melawan seluruh daratan Cina, karena dia adalah putra istana suci tertinggi. Jika Anda berurusan dengannya, Anda harus tahu konsekuensi akhirnya. Kata ahli pedang itu dingin. Wajah Wuki tidak berubah. Dia pernah mendengar nama istana suci tertinggi. Dikatakan bahwa Raja Dunia Bawah tidak takut dengan kejatuhan Harimau Utara. Akibatnya, mata tetua pelindung istana suci tertinggi hampir memenjarakan jiwanya dan hampir menghentikan perputaran pikirannya. Perasaan mengerikan ini hampir menjadi roh jahatnya. Saat ini, Wuki terkejut ketika dia mendengar kata-kata penguasa. Apa yang kau takutkan? Istana suci tertinggi sudah menurun. Istana di luar istana suci tertinggi sudah cukup membuat istana suci tertinggi pusing. Jika istana suci tertinggi benar-benar berurusan dengan kita, kita tinggal pergi ke istana di luar istana suci tertinggi. Tidak tahu Raja Suci mana yang mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba, wajah Wuki menjadi bersemangat. Wuki berteriak dalam hatinya, ya, aku tidak menyangka bahwa aku tidak perlu takut pada istana suci tertinggi. Aku bahkan bisa mengambil kesempatan untuk mengusir iblis di hatiku. Mungkin aku bisa melangkah lebih jauh dan menjadi orang suci bela diri. Melihat wajah Wuki, dia tahu itu tidak baik. Dia berkata kepada Liu Yu, lari. Aku akan memberimu bagian belakang. Liu Yu siap melarikan diri tanpa mengatakan bahwa dia adalah ahli pedang. Saat ini, tidak ada ruang untuk bermanuver. Orang-orang suci ini bertekad untuk bunuh diri. Tidak ada cara lain selain melarikan diri. Untungnya, kecepatan penurunan darah dan daging tingkat Wusheng sangat cepat. Cedera Liu Yu telah pulih sepenuhnya saat ini, tetapi pemulihan tubuhnya menghabiskan banyak zenyuan. Hentikan dia, dia adalah putra istana suci tertinggi. Jika kita tidak mendapatkan artefak, kita bisa mendapatkan hadiah yang cukup jika kita memberikannya ke istana di luar istana suci tertinggi, yang merupakan kekuatan paling kuat di daratan Cina. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan artefak Liu Yu, itu akan menjadi panen yang luar biasa. Melihat Liu Yu ingin melarikan diri, segera seseorang meraung, lalu satu persatu menyerbu ke arah Liu Yu dan menyerang. Liu Yujiu mengubah formula sihir, mengubah kekuatan hukum 5 elemen, berubah menjadi pertahanan terkuat, dan kemudian berlari dengan gegabah.
Serangan puluhan orang suci bela diri di tingkat Raja Suci tidak bercanda. Energi yang dahsyat itu membentuk aliran energi yang sangat besar dan tiba-tiba menuju Liu Yuhong. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, ada batasnya. Hukum 5 elemen Liu Yu berubah menjadi operasi yang sempurna. Pertahanan tak terkalahkan yang terbentuk juga memiliki batas. Banjir energi yang terbentuk oleh serangan puluhan Raja Suci hampir menghancurkan pertahanan tak terkalahkan Liu Yu. Mereka yang tidak memiliki perlawanan dihancurkan, dan kemudian mereka dihantam dengan keras ke arah Liu Yu. Serangan yang kuat itu belum dekat, karena dampak dari momentum yang kuat, Liu Yubian terluka parah oleh ludah darah. Sisa gelombang energi, melalui tulang rusuk kiri Liu Yu, langsung meledakkan lubang besar di tubuh Liu Yu. Daging dan darah yang dibombardir oleh energi akan sepenuhnya dimusnahkan di bawah kekuatan ini, dan tidak ada cara bagi darah dan produk turunan daging untuk pulih. Pukulan ini, bagi Liu Yu, tidak diragukan. Lagi merupakan pukulan yang fatal. Liu Yu menghabiskan banyak energi untuk akhirnya menyingkirkan kekuatan kacau ini. Kemudian, di bawah kondisi Liu Yu yang menghabiskan banyak energi, sedikit daging berwarna darah perlahan tumbuh keluar, memperbaiki luka Liu Yu. Bisnis hari ini tidak akan menyerah. Pendekar pedang itu meraung, tetapi tidak ada jalan keluar. Meskipun dia ahli dalam hal kekuatan, saya mengeluarkan 3 orang kuat di tingkat Raja Suci, dan saya menjebaknya. Jika saya ingin membantu Liu Yu, saya hanya bisa memiliki lebih banyak hati daripada kekuatan. Tidak ada yang terlalu memperhatikan kata-kata Pak Jianzun. Mungkin Pak Jianzun marah dan akan membalas mereka. Namun, selama kamar dagang dunia tidak bodoh, mereka tidak akan menyakiti seluruh kamar dagang dunia demi orang yang sudah mati. Menghadapi agresi dari tanah suci ini, Liu Yu juga benar-benar marah. Orang-orang selalu melakukan sesuatu yang tidak rasional ketika mereka berada di saat kritis hidup dan mati. Pada saat ini, Liu Yu berada dalam situasi seperti itu. Mati, jika kita ingin mati bersama, tidak ada yang ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Liu Yu meraung bukan untuk mundur tetapi untuk maju, tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi bergegas menuju seni bela diri dari tanah suci ini. Jika kamu ingin meledakkan dirimu sendiri, andalkan saja prestasimu. Bahkan jika itu adalah ledakan diri, dapatkah kamu mengancamku? Tanah suci para orang suci bela diri ini menunjukkan warna mencibir, bahkan menghentikan serangan, membuat penampilan defensif. Hanya Pak Jianzun yang mendengar suara Liu Yu, dengan jelas tahu apa yang ingin dilakukan Liu Yu, dan buru-buru melangkah mundur. Mereka tidak menyerang, tetapi Liu Yu tidak bertarung dengan bodoh. Pada saat ini, ruang itu stabil. Liu Yu bergerak ke tengah-tengah para wali bela diri ini dalam sekejap. Haha, pergi ke neraka. Liu Yu bergegas ke kerumunan dan meledak tanpa syarat. Kultivasi diri Liu Yu mencapai puncak wuzun. Dia dapat memicu perampokan suci kapan saja, tetapi dia telah menekannya sepanjang waktu. Pada saat itu, momentum seluruh tubuh Liu Yu tanpa syarat pecah. Tiba-tiba, warna awan berubah, langit perlahan-lahan menjadi hitam. Perampokan suci datang. Tidak, bocah itu gila dan ingin menyeret kita ke dalam air dan menghabiskan perampokan bersamanya. Pada saat itu, para wali bela diri ini tidak mengerti niat Liu Yu, dan langsung terkejut, orang-orang suci bela diri ini satu persatu ingin melarikan diri dari lingkup malapetaka, tetapi sudah terlambat. Kecuali beberapa orang suci bela diri yang melihat kesempatan tepat waktu dan bereaksi dengan cepat, semua orang suci bela diri lainnya terkunci di bawah penutup bencana. Haha, sudah terlambat. Matilah bersamaku. Liu Yu tertawa liar. Saat ini, dia merasa lega, hari-hari depresi ini tersapu bersih. Pada saat ini, bencana akan datang dan semuanya kagum. Kekuatan surga yang tak terbatas menyelimuti semua momentum, belum lagi Liu Yu dan para raja suci ini. Bahkan gelar Wusheng di sini, hanya dapat ditekan sepenuhnya. Akhirnya, aku bisa bergerak. Sungguh tidak nyaman di penjara. Ketika aku dipromosikan menjadi orang bijak bela diri, aku akan meminta diriku sendiri untuk membalas dendam. Liu Yu merentangkan tangannya dan menatap tajam ke arah orang bijak bela diri di tanah suci di sekitarnya. Matanya penuh dengan aura pembunuh. Di bawah kekuatan surgawi yang tak tertandingi, semuanya hampa dan tidak dapat dilawan, bahkan gelar orang bijak bela diri pun tidak terkecuali. Orang gila ini, tunggu sampai akhir perampokan, aku ingin kau terlihat baik. Banyak orang bijak bela diri dan orang kuat memiliki cara rahasia di hati mereka, tetapi mereka sedikit lega.
Mereka hampir tidak dapat menahan kekuatan bencana ini. Jika mereka telah menembus bencana alam Wuseng di Wuzun, mereka akan mati ratusan kali. Bencana terus terjadi. Setelah merasakan keberadaan orang bijak bela diri ini, kekuatan Tianji masih meningkat, yang membuat orang bijak bela diri ini mengeluh tanpa henti. Meskipun Liu Yu menarik orang untuk bertahan hidup, dialah yang selamat. Dia jauh lebih kuat daripada praktisi bela diri lainnya. Kekuatan semacam ini membuatnya merasa bahwa ancamannya sangat besar. Dia tidak memiliki banyak keyakinan untuk menghabiskannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa perasaannya sendiri dan kemungkinan dia dapat melewatinya tidak lebih dari 30%. Berdasarkan kekuatan perampokan suci milik Murong Sue saat itu, Liu Yu jelas merasakan bahwa kekuatan perampokan sucinya lebih dari 3 kali lipat lebih besar daripada milik Murong Sue. Liu Yu tidak yakin bagaimana cara bertahan hidup dari bencana alam yang begitu dahsyat. Namun, bencana alam yang dialami oleh para ahli bela diri lainnya hanya sekitar 60% hingga 70% dari bencana alamnya sendiri. Bencana alam yang begitu dahsyat mungkin membuat para ahli bela diri ini sangat malu, tetapi hanya sedikit yang membahayakan nyawa mereka. Dengan cara ini, bagaimana Liu Yu dapat menahan orang-orang yang memaksakan diri mereka ke dalam situasi putus asa ini untuk terus berkeliaran bebas? Bukankah itu cukup kuat? Kalau begitu, izinkan saya memberi Anda beberapa materi lagi. Berbicara pada dirinya sendiri, Liu Yu kejam dan duduk dengan lutut bersilang. Kesadaran ilahinya tenggelam ke dalam dunia kecil. Sebelumnya, dengan tergesa-gesa, Liu Yugen tidak dapat menyatu dengan dunia kecil, dan kemudian menyebabkan malapetaka alam dunia kecil. Dia hanya dapat menyebabkan malapetaka suci terlebih dahulu. Aku akan menghabiskan Holocaust sebelum menghadapi malapetaka penggabungan dunia kecil. Itu juga merupakan langkah yang tidak berdaya untuk membuat bencana menjadi lebih besar dan lebih berbahaya. Saat ini, Liu Yu berencana untuk menyatukan dunia kecil sekarang, dan ingin menghabiskan malapetaka dunia kecil dan malapetaka suci bersama-sama. Integrasi dunia kecil membutuhkan kontrol yang kuat. Namun, Liu Yu telah lama sebanding dengan rasa ilahi yang disebut Wusheng, dan kesulitannya tidak terlalu besar. Dengan penyatuan dunia kecil terakhir, Liu Yu sekarang hanya memiliki 5 dunia kecil yang tersisa di tubuhnya. Kemudian datanglah kiamat. Awan perampokan di kehampaan bergulir tanpa henti, dan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya diserap oleh awan perampokan. Sebelumnya, ruang lingkup perampokan awan untuk menyerap aura langit dan bumi hanya 10.000 li. Seiring berjalannya waktu, aura langit dan bumi dalam radius 100.000 mil telah dikeluarkan. Sejauh yang dimungkinkan, Ji Yun tampaknya tidak dapat mengekstraksi dan memobilisasi. Ini adalah batas perampokan orang bijak bela diri. Bencana alam yang paling kuat hanya dapat mencapai level ini. Awan pembajakan yang besar semakin membesar. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan membuat seluruh langit mendidih. Orang ini telah melakukan sesuatu yang membuat kekuatan perampokan awan meningkat begitu banyak. Pada saat ini, meskipun raja-raja ini adalah generasi tertua di tanah suci masing-masing, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meneriaki mereka. Mereka dapat merasakan bahaya kematian seorang raja jika mereka tidak berhati-hati. Ayo cepat bubar. Jelas, kekuatan perampokan awan tidak meningkat lagi. Jika kita bubar, kita juga akan membubarkan sebagian dari pembajakan awan, dan kekuatannya akan berkurang. Saya tidak tahu siapa yang meraung. Tiba-tiba, semua orang bijak bela diri dari tanah suci semuanya berlari keluar. Ji Yun tidak menghentikan mereka, namun, Ji Yun telah mengunci mereka dan menyebarkan yang kecil. Tidak peduli ke manapun Anda pergi, Anda akan selalu mengikuti mereka. Jika Anda tidak berhenti merampok, jelas mustahil bagi awan untuk bubar. Orang-orang ini, sialan. Liu Yu mengutuk dalam hatinya bahwa pengamatan kultivasi seni bela diri dari tempat-tempat suci ini benar-benar tajam, dan pikirannya juga aktif. Orang-orang suci bela diri ini membantunya untuk memisahkan sebagian dari kekuatan bencana alamnya. Namun, di bawah jumlah seperti itu, kekuatan Tianbannya berkurang banyak. Harapan Liu Shengyu sangat meningkat ketika dia melihat perampokan Liu. Perampokan awan itu segera berakhir, dan guntur pertama turun ke Liu Yu. Tampaknya dimulai dengan Liu Yu, ada reaksi berantai, dan awan perampokan kecil lainnya yang tersebar juga turun ke Wusheng target masing-masing hampir pada saat yang bersamaan. Namun, bagi Liu Yu, kekuatan Tianji terlalu lemah untuk dilawan. Guntur membombardirnya secara langsung,
tetapi dia tidak mengalami cedera apapun. Terlalu lemah, tapi itu saja. Liu Yu tertawa, tubuhnya sebanding dengan orang suci bela diri. Kali ini, jauh lebih mudah. Hati-hati, ini baru permulaan. Semakin banyak perampokan, semakin mengerikan jadinya. Pada akhirnya, itu akan sangat mengerikan. Di kejauhan, pendekar pedang yang memperhatikan Liu Yu dengan saksama mengirim pesan untuk mengingatkannya. Wajahnya, juga wajah dengan warna berdebar-debar, jelas, di awal perampokan sucinya, saya khawatir itu juga sangat sulit. Liu Yu mengangguk, tentu saja, dia tahu ini. Bagaimanapun, dia melihat Murong Sue melewati malapetaka, dan dia tahu betul tentang kekuatan malapetaka terakhir. Saat itu, jika bukan karena Tianji terakhir, mengandalkan menara waktunya sendiri untuk memblokir pukulan terakhir bagi Murong Sue, saya khawatir Murong Sue akan jatuh. Hati Liu Yu juga sedikit waspada. Namun, 3 hari guntur berturut-turut berlalu, dan dia masih tidak terluka. Kekuatan Tianji tampaknya agak kecil. Sepertinya ada yang salah. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melihat awan di langit. Awan di langit tidak menyusut sedikit pun. Jelas bahwa perampokan itu hanya seorang dokter anak. Namun, awan perampokan tidak menyebar, dan Tianji tidak akan berhenti. Jelas, perampokan guntur varian ini, yang dihasilkan oleh kombinasi Tianji dan Shengji, juga memiliki gerakan mematikan. Pada saat ini, awan pembajakan tiba-tiba mendidih, istana suci yang besar terbang keluar darinya dan jatuh ke langit, memancarkan tekanan yang mengerikan. Jantung Liu Yu melonjak dan dia terkejut dan berkata, tidak, kekuatan Tianji semuanya terkena 6 guntur surgawi terakhir. Tanpa menunggunya selesai, dari istana peri melesat petir berbentuk manusia, seolah-olah seorang prajurit yang kuat, memancarkan cahaya listrik yang menyala, untuk membunuh mereka. Petir berbentuk manusia ini seperti senjata ajaib dan jenderal ilahi. Setiap orang memegang tombak emas atau tombak ajaib. Jelas bahwa senjata ajaib ini setidaknya yang terkuat di tingkat atas Wusun. Para dewa dan jenderal itu telah mencapai tingkat orang suci. Sosok yang tak terhitung jumlahnya, di seluruh dunia, berkumpul menjadi semburan, membunuh Liu Yu bersama-sama. Wajah Liu Yu bermartabat, guntur keempat jauh lebih mengerikan daripada 3 sebelumnya. Ini adalah awal dari bencana. Telapak surga, telapak tangan besar Liu Yu, jin, dan hitam, dengan kekuatan teror, melenyapkan petir dalam bentuk manusia penyusup. Tidak peduli berapa banyak prajurit sihir dan dewa yang akan datang, mereka bukanlah lawannya. Mereka dihancurkan satu persatu. Akhirnya, istana peri yang besar ditindas oleh Liu Yu dengan ganas. Suasana penindasan yang tak berujung menyebar dari istana suci, yang membuat tindakan Liu Yu agak lamban. Pedang menerbangkan peri. Liu Yu mengeluarkan pedang panjang dan menebasnya di istana abadi. Roh pedang yang kuat merobek kekosongan dan menebas istana suci. Kekuatan bencana ini benar-benar cukup besar. Itu dalam masalah. Liu Yu berpikir dalam hati. Di antara pikiran-pikiran itu, guntur kelima datang. Kali ini, sebuah gunung suci Archean muncul. Prajurit Archean yang tak terhitung jumlahnya duduk di gunung dengan lutut bersilang. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan datang ke arah Liu Yu. Yang mengejutkan Liu Yu, metode serangan atau seni bela diri rahasia orang-orang ini berbeda dari apa yang dilihatnya, seolah-olah mereka bukan dari era ini. Hati-hati, orang-orang ini seharusnya adalah prajurit zaman kuno. Meskipun mereka tidak kuat, serangan mereka aneh. Hati-hati, Bajianzun mengingatkanku. Liu Yu mengangguk, lalu menunjukkan kekuatannya, dan para petarung petir masa depan saling menghancurkan. Namun, jelas bahwa metode para prajurit Archean ini benar-benar aneh. Beberapa dari mereka secara khusus menyerang tubuh Liu Yu, beberapa terutama membantu orang lain, dan beberapa secara khusus memaksakan berbagai keadaan pada Liu Yu, yang sangat mengurangi kekuatan Liu Yu. Meskipun Liu Yu agak sulit pada awalnya, setelah beberapa saat, ia menjadi terbiasa dengan ritme pertarungan orang-orang ini dan mulai menang. Setelah guntur kelima berlalu, guntur keenam mulai terbentuk. Awan besar perampokan menjadi semakin mendidih, memancarkan kekuatan surgawi yang semakin menakutkan. Seperti dua kacang guntur, guntur hari keenam akhirnya tiba, dan seorang pemuda biru yang keras, jubah hitam, dan beberapa orang muda dengan wajah yang berbeda dari awan, dan bau mereka dan anak-anak jahat yang memiliki langit dan darah semuanya sama. Kedua pemuda itu memukul Liu Yu dengan satu pukulan pada saat yang sama. Liu Yu langsung terpental,
darahnya mengalir deras, dan wajahnya malu. Daging dan darah Liu Yu berasal, dengan cepat pulih, dan bertarung dengan pemuda berambut ungu dan putra jahat itu. Saya terkejut sebelumnya, jadi saya menderita kerugian kecil. Setelah waspada, situasinya sangat berbeda. Barang-barang palsu yang baru saja disimulasikan oleh bencana alam juga ingin bersaing dengan saya. Liu Yu meremehkan untuk minum dengan keras, segera, habis-habisan untuk saling membunuh. Tubuh Liu Yu berubah 8 kali. Tubuhnya hampir mencapai gelar orang suci bela diri. Kekuatannya tidak ada habisnya. Sebaliknya, Moye, putra Batian dan iblis, ditiru oleh Tianji. Dia mengandalkan kekuatan perampokan guntur. Seiring berjalannya waktu, dia dikonsumsi oleh Liu Yu dan akhirnya dihancurkan oleh Liu Yu. Meskipun dia menang, Liu Yu menghabiskan banyak uang. Dia segera duduk berlutut dan mulai memulihkan konsumsinya dengan bantuan seluruh dunia. Ah, tidak, Liu Yu, jika kamu melakukan ini padaku, kamu tidak akan mati dengan baik. Di kejauhan, kekuatan seni bela diri tempat-tempat suci ini tidak sama. Pada saat ini, seseorang akhirnya tidak dapat bertahan dan diserang dan dibunuh oleh guntur. Kebencian yang kuat, langsung ke langit, juga memiliki kebencian, pergi ke arah Liu Yu, operasi Qingming Liu Yu, langsung disempurnakan menjadi penyerapan energi jiwa murni. Pada saat yang sama, Liu Yu mendengus dingin dan berkata, karena kamu ingin berurusan denganku, kamu seharusnya mengharapkan bahwa akan ada bakat seperti itu. Ya, aku bukan pengganggu. Guntur ketujuh telah berhasil diseduh. Di antara awan-awan yang megah, seekor naga biru dengan panjang tubuh 3000 zang meraung ke langit, memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Seekor binatang buas harimau putih besar keluar dari awan dan meraung ke langit. Pada saat yang sama, seekor burung pipit mawar besar, membawa api panas ke seluruh langit, terbang keluar dari awan, megah. Binatang basaltik besar, seperti gunung kuno, tingginya ribuan kaki. Ia langsung menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan kehampaan dan menekannya. Baik Liu Yu maupun Wu Sheng yang sedang sibuk dengan perampokan itu terkejut melihat kedatangan keempat binatang dewa itu. Bencana alam itu begitu mengerikan sehingga mereka meniru keempat binatang itu. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sorot mata penuh kemenangan dari para orang suci bela diri ini. Mereka sekarang memiliki harapan nyata bahwa Liu Yu akan langsung terbunuh. Sekarang tampaknya peluang Liu Yu untuk selamat dari bencana alam itu sangat kecil. Di bawah penjagaan keempat binatang itu, binatang naga hijau memimpin dalam membunuh Liu Yu. Kekuatan naga yang tak terbatas itu sangat dahsyat, seperti ujung langit. Telapak surga, Liu Yu meraung, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang tak tertandingi, seperti gunung, menuju naga hijau itu. Pertarungan yang sengit, sehingga langit dan bumi ini menjadi kacau, seluruh dunia, tampaknya berguncang. Bagaimana mungkin naga hijau tiruan itu menjadi lawan Liu Yu? Tubuh suci 9 putaran Liu Yu terbuka. Di bawah guntur yang tak berujung, tubuh fisiknya disempurnakan dan menjadi lebih kuat, bergerak menuju puncak putaran ke-8 dari formula sihir 9 putaran. Akhirnya, naga hijau itu terluka parah oleh Liu Yu dan terbang ke awan perampokan. Segera, ketika Qinglong keluar lagi, dia telah pulih seperti sebelumnya. Empat binatang buas besar naga hijau harimau putih Rosevins jelas bahwa Xuan Liu memiliki kekuatan besar dalam berurusan dengan Tianyu. Liu Yu mencoba yang terbaik untuk membombardir dengan empat binatang buas besar. Dia mencoba yang terbaik, tetapi bagaimanapun juga, dia terlalu banyak menderita dari 1 hingga 4. Namun, dia dikalahkan. Dia dibunuh lebih dari 10 kali oleh 4 binatang suci. Untungnya, dia abadi. Kalau tidak, dia pasti sudah hancur sejak lama. Saya tidak tahu berapa kali bagaimanapun, keempat binatang suci yang disimulasikan oleh Tianji bukanlah yang asli. Keempat binatang suci yang asli sebanding dengan keberadaan Tianzun. Jika Liu Yu benar-benar bertemu dengan mereka, saya khawatir mereka dapat membiarkan Liu Yu mati dengan satu napas. Liu Yu diledakkan hingga berkeping-keping, yang menghabiskan banyak energi. Jika bukan karena dunia kecil yang banyak dan pemulihan yang cepat, dia pasti sudah mati. Namun, konsumsi keempat binatang mistis itu tidak akan sedikit. Secara khusus, konsumsi keempat binatang mistis untuk mempertahankan ukuran tubuh yang begitu besar tidak ada bandingannya. Akhirnya, setelah kebuntuan berlangsung cukup lama, keempat binatang itu tidak dapat mempertahankan tubuh mereka dan hancur dengan sendirinya. Melihat ini,
Liu Yu menghela napas lega, dan dengan cepat duduk berlutut, dengan cepat memulihkan konsumsinya sendiri. Awan perampok masih bergulir, Lei Qi juga terganggu, seolah-olah ada iblis yang tak tertandingi untuk dilahirkan. Akhirnya, kilatan sifat manusia keluar dari kolam guntur. Kecepatannya terlalu cepat. Ketika Liu Yu bereaksi, itu sudah ada di depan Liu Yu. Melihat wajah pria ini, Liu Yu tercengang. Lawan dari perampokan guntur ke-8 adalah dirinya sendiri. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat aku. Setelah memikirkannya, Liu Yu bergegas maju untuk bertarung dengan yang lain. Telapak tangan surga, tangan mati, pedang peri terbang, 5 elemen, rotasi 5 elemen, pertahanan tak terkalahkan, serangan tak terkalahkan. Gerakan, jurus, dan kekuatan kedua belah pihak sama. Mereka bertarung seperti neraka. Orang ini seperti dua kacang polong, dan dia sama sepertiku. Aku akan bisa memainkan permainan. Liu Yu juga bermain api, tidak tahu apakah mereka sendiri memiliki kekuatan tempur seperti itu senang, atau marah. Aku tidak percaya, mungkinkah bencana ini dapat meniru tubuhku dengan sempurna? Liu Yu berpikir, perlawanan keras terhadap serangan pihak lain, memaksa simulasi bencana keluar dari dirinya sendiri dan dengan keras. Liu Yu terlempar oleh tinju, dan tubuh abadi memainkan peran dan pulih dengan cepat. Liu Yu langsung dihancurkan oleh Liu Yu. Jelas, Tianji tidak dapat meniru kekuatan fisik. Namun, Liu Yu, yang disimulasikan oleh bencana alam, pulih lebih cepat daripada tubuh abadi Liu Yu. Di bawah kekuatan guntur yang konstan, Liu Yu, yang disimulasikan oleh bencana alam, pulih seperti sebelumnya. Orang ini, sialan Liu Yu sangat marah di dalam hatinya. Apakah lebih baik daripada daya tahan? Aku akan melihat siapa yang tidak bisa bertahan dan bertarung denganmu terlebih dahulu. Paling-paling, aku akan menghabiskan waktu dan energi, dan aku tidak akan dalam bahaya. Sebaliknya, merampok awan akan menghabiskan energi yang sangat besar. Pada saat itu, kekuatan guntur terakhir akan memberiku keyakinan untuk menghabiskannya. Petik 2. Tampaknya jelas bahwa ide Liu Yu bersifat umum, dan awan itu juga tahu bahwa perampokan guntur ini tidak dapat membantu Liu Yu, jadi perlahan-lahan menghilang. Liu Yu melihat ini, juga nadanya santai, bertarung dengan dirinya sendiri, benar-benar dapat membiarkan dirinya menemukan kekurangannya sendiri. Namun, dengan pertarungan antara kedua belah pihak, semua jenis keterampilan dan seni bela diri telah sampai pada titik di mana kedua belah pihak tidak dapat saling membantu. Yang terakhir, setelah yang ini, aku juga seorang bijak seni bela diri. Liu Yu diam-diam berkata dalam hatinya, tetapi dia lebih berhati-hati. Semakin banyak bencana terakhir, semakin serius. Setelah itu, putra jahat, Batian dan Liu Yu, yang disimulasikan oleh Tian Lei, keluar. 1 lawan 3, tidak sulit bagiku. Liu Yu tampak percaya diri. Namun, sesaat kemudian, wajah Liu Yu yang percaya diri, benar-benar membeku. Putra iblis lainnya, Batian dan Liu Yu, keluar. Akhirnya, ada 3 putra iblis, 3 Batian dan 3 Liu Yu. Mereka adalah tokoh paling berbakat di antara 9 ahli bela diri. Ketika Liu Yu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bahkan jika ada begitu banyak orang sekaligus, itu untuk membiarkannya menggunakan ritme 1 lawan 9. Orang-orang suci bela diri yang berhati-hati dalam berurusan dengan tempat-tempat suci dan tanah suci ini juga menghirup udara dingin, diikuti oleh kegembiraan. Menurut pendapat mereka, Liu Yu pasti akan kalah. Begitu dia gagal, dia akan mati tanpa bantuan mereka. 3 alam telah jatuh. Putra iblis memimpin, 3 kekuatan besar berkumpul menjadi aliran deras. Ketiga kekuatan ini mengandung atribut mereka sendiri. Dan ketiga kekuatan ini memiliki karakteristik khusus di antara satu sama lain, yang membuat mereka memiliki hubungan khusus. Justru karena hubungan ini, pengaruh timbal balik, membuat kekuatannya meningkat pesat. Putra jahat menciptakan 3 alam degradasi, yang diciptakan oleh leluhur jahat, seorang pria kuat yang tingkat kultivasinya mungkin melebihi tingkat dewa bela diri. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Pada awalnya, Liu Yu, sebagai pengamat, merasa tidak begitu kuat ketika dia melihat putra jahat bertarung dengan Batian. Pada saat ini, dia merasakan kekuatannya. Tinju tertinggi. Hampir pada saat yang sama, ketiga tiran itu juga memainkan tinju unik mereka. Namun, tanpa pengenalan darah surga, kekuatan tinju tertinggi ini tidak sekuat yang dibayangkan Liu Yu.
Namun, kekuatan ini sebanding dengan kekuatan serangan kebanyakan orang suci setengah. Tangan surga, Liu Yu, yang disimulasikan oleh 3 perampok, juga menembak pada saat yang sama. Kekuatan serangan ketiga Liu Yu sama dengan Liu Yu, yang membuat Liu Yu merasa sangat tidak nyaman. Dalam sekejap, Liu Yu tahu situasinya sendiri. Bukan tidak mungkin mengalahkan 1 atau 2 orang dengan kekuatannya sendiri. Namun, jika Anda ingin mengalahkan ke-9 orang itu, bahkan jika Anda menggunakan kekuatan Anda sendiri, saya khawatir tidak mungkin untuk menggandakannya. Sekarang, yang perlu kutunda adalah waktu. Dengan konsumsi aura, kekuatan bencana alam ini menjadi semakin lemah. Jika kutunda, aku akan mampu melewati bencana alam ini, tetapi aku tidak bisa melewatinya. Tidak ada cara untuk mati. Liu Yu membuat gerakan bertahan. Turbulensi langit dan bumi, energi antara langit dan bumi merajalela, yang sangat tidak stabil, yang sangat memengaruhi orang bijak bela diri lain yang telah dirampok di sekitar, yang membuat orang bijak bela diri ini mengutuk tanpa henti, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Liu Yu terutama bersifat lokal, apakah itu rotasi 5 elemen, menjadi pertahanan yang tak terkalahkan, atau operasi tubuh yang gila, melawan, memperbaiki luka mereka sendiri, semuanya sama. Liu Yu mampu menahan sebagian kekuatan paling banyak dalam satu batang dupa, tetapi tidak ada cara untuk menghindari sisa kekuatan. Oleh karena itu, tubuhnya hancur hampir 10 kali. 9 orang dalam simulasi Tianji juga menghabiskan hampir 20% dari kekuatan mereka dalam waktu ini, dan kedua belah pihak menghabiskan banyak. Benar-benar menindas, sulit untuk dikalahkan sepenuhnya. Setelah beberapa saat, aku telah menghabiskan hampir 20% kekuatan bencana. Setelah beberapa saat, sudah waktunya bagiku untuk melawan. Liu Yu berkata dalam hati. Liu Yu tidak berencana untuk dipukuli secara pasif sepanjang waktu. Liu Yu berencana untuk mengambil inisiatif untuk menyerang ketika energi yang dikonsumsi oleh bencana alam hampir sama. Dan kali ini, menurut pendapat Liu Yu, tidak lama lagi. Bertahanlah untuk sementara waktu serangan seperti badai terus berlanjut, tubuh Liu Yu ambruk, entah sudah berapa kali. Tubuh Liu Yu akhirnya mencapai puncaknya di awal putaran ke-8. Namun, kekuatan bencana alam telah turun lebih dari 30%. Liu Yu tahu bahwa sekaranglah saatnya. Raungan, sekarang giliranku. Liu Yu meraung dan sosoknya, yang tadinya sedikit meringkuk, berdiri. Sosok tiruan Jiuzun, tanpa ada perubahan ekspresi, tiba-tiba menyerang Liu Yu. Liu Yu tidak menghindar atau menghindar. 5 elemen berputar, pertahanan tak terkalahkan terbuka, tangan mitian dan tinju dewa penguasa semuanya digunakan. Sudah lama sekali, Liu Yu ingin memuntahkan napas tertekan. Liu Yu menghancurkan seorang putra jahat dengan satu tinju dan seorang pengganggu dengan satu kaki. Melihat bahwa dia akan pulih, Liu Yu menghancurkan 5 tinju berturut-turut dan membiarkannya menghancurkan secara langsung. Kemudian, dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan serangan lain, dan tubuhnya terluka parah. Namun, Liu Yu tidak menyadarinya. Dia benar-benar dalam posisi menukar nyawa dengan nyawa. Akhirnya, Liu Yu diledakkan berkeping-keping oleh Liu Yu. Liu Yu terbang ke langit dan memberikan pukulan atas ke awan perampokan yang besar. Kekuatan teror tiba-tiba menghancurkan bumi, dan seluruh awan perampokan tersebar olehnya. Dia seperti orang gila, bermandikan lautan guntur yang tak terbatas. Guntur yang tak berujung menghantam Liu Yu, dan Liu Yu Jiu memutar formula sihir, dan kekuatan fisik dengan cepat memulihkan lukanya. Kekuatan guntur tampaknya tahu bahwa Liu Yu tidak dapat membantu tetapi menyebar dengan cepat. Bencana Tianlei baru saja menyebar, dan kekuatan tak terlihat berdampak pada pikiran Liu Yu. Liu Yu tidak terburu-buru, dan perhitungan ilahi Tianyan dan keterampilan Qingming bekerja pada saat yang sama. Pada saat ini, di bawah pengaruh dua kekuatan, Liu Yu semurni biasanya. Bencana iblis di hatinya menyapu lautan. Liu Yu seperti angin sepoi-sepoi tanpa perasaan apapun. Bencana iblis hati berlalu seperti ini, dan itu sangat sederhana. Setelah bencana itu, kekuatan guntur tiba-tiba berubah menjadi kekuatan penciptaan, dan mengalir ke tubuh Liu Yu, dengan cepat memulihkan lukanya, dan meningkatkan kemajuan kultivasi Liu Yu. Liu Yu Mingxian merasa bahwa kekuatan alam ini meningkatkan kekuatan hukumnya dengan 2 cara menjadi 3. Hanya dengan terobosan ini, kultivasinya telah mencapai puncak orang suci. Jika dia bekerja keras lagi, dia dapat menerobos orang bijak yang agung. Seperti yang diharapkan,
Semakin banyak Anda membayar, semakin banyak yang Anda dapatkan. Liu Yu telah mengumpulkan banyak bakat. Begitu Anda menerobos orang suci bela diri, Anda akan melihat ikan mas melompat ke gerbang naga dan membubung ke langit. Sekarang kekuatanku setara dengan puncak Raja Suci. Selain gelar orang bijak bela diri, aku khawatir tidak ada seni bela diri yang dapat melakukan apapun padaku. Wajah Liu Yu menunjukkan kepuasan. Setelah memikirkannya, Liu Yu melihat para prajurit kuat di Tanah Suci dan melihat bahwa mereka semua berantakan, dengan luka yang berbeda. Namun, bahkan yang paling ringan pun terluka parah, dan pandangan mereka terhadap Liu Yu sudah berbeda. Pada saat ini, melihat Liu Yu datang, mereka memiliki niat mundur. Jika mereka semua dalam ayunan penuh, mungkin mereka akan memiliki rencana untuk meninggalkan Liu Yu, tetapi sekarang mereka semua terluka parah. Bagaimana dengan Liu Yu? Sebagai perampok sungguhan, Liu Yu memiliki semua kekuatan kreatif perampokan guntur, yang tidak hanya memulihkan semua lukanya sendiri, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi. Dengan kepergian orang bijak bela diri pertama, orang bijak bela diri lainnya bergegas pergi, dan tindakan mereka kali ini gagal total. Liu Yu tidak menghentikannya, bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak berdaya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi terlalu sulit untuk menghadapi kultivasi seni bela diri di Tanah Suci ini. Tidak ada harapan kecuali gelar mereka sendiri, Wu Sheng, dilepaskan. Namun, sekarang setelah mereka mengetahui identitas Liu Yu, mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka berurusan dengan Liu Yu dengan cara yang begitu besar. Tidakkah kamu membiarkan kami hidup seperti ini? Terlebih lagi, aku khawatir Liu Yu akan membalas dendam terhadap kita. Seorang guru seni bela diri suci di Tanah Suci bertanya kepada Wu Qi. Wu Qi mencibir dan berkata, bagaimana mungkin? Liu Yu, aku khawatir, tidak akan pernah bisa hidup bahagia. Oh, beberapa orang suci bela diri yang pergi bersama Wu Qi menunjukkan rasa ingin tahu. Wu Qi berkata, jika Liu Yu hanya anggota Kamar Dagang Dunia, tidak apa-apa. Tetapi sekarang setelah kamu tahu bahwa dia adalah putra Istana Suci tertinggi, apakah menurutmu Liu Yu memiliki kehidupan yang baik? Ya, meskipun istana luar Istana Suci tertinggi masih dipuja namanya, namun sudah diganti dengan papan nama. Jika mereka tahu bahwa Liu Yu adalah putra Istana Suci tertinggi, mereka tidak akan membiarkan Liu Yu pergi. Pada saat itu, Liu Yu mungkin tidak dapat melarikan diri, dan tidak ada waktu untuk mengganggu kita. Memikirkan hal ini, semua orang bijak bela diri merasa lega, setidaknya jangan khawatir tentang balas dendam Liu Yu. Untuk menyelesaikan masalah Liu Yu dengan kekuatan Istana Orang Suci tertinggi, kita dapat mengirim orang bijak bela diri untuk melakukannya. Mengenai harta karun di tangan Liu Yu, meskipun semua orang merasa kasihan. Namun, yang paling kami khawatirkan adalah mendapatkan harta karun itu. Apa yang paling kami khawatirkan adalah Liu Yu akan mengembangkan kekuatan super setelah dia mendapatkannya. Tidak masalah, apakah Istana Orang Suci tertinggi diperoleh atau tidak. Bagaimanapun, Istana Orang Suci tertinggi adalah kekuatan super. Diperoleh atau tidak, pengaruhnya terhadap mereka tidak seberapa. Itu akan selalu ditekan oleh Istana Orang Suci tertinggi. Sayangku, kamu benar-benar kuat. Kali ini, kamu terkenal. Aku telah menghitung secara kasar bahwa ada lebih dari 10 orang suci bela diri yang kamu bunuh kali ini. Jika kamu menjadi orang suci bela diri atas dasar membunuhnya, kamu akan menjadi orang suci bela diri. Melihat bahwa Liu Yu baik-baik saja, penguasa datang kepada Liu Yu sambil tersenyum dan memujinya. Liu Yu dikalahkan dan berkata, murid Liu Yu, tolong temui gurumu. Terima kasih banyak tadi. Hehe, bangun. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa membantumu. Itu benar-benar memalukan. Pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Liu Yu tertawa dan berkata, guru telah banyak membantuku. Jika kamu tidak menunda cukup waktu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mati bersama mereka. Pendekar pedang itu mengangguk, lalu berkata dengan tatapan serius, sekarang kau telah terbongkar sebagai putra dari Istana Suci tertinggi. Mulai sekarang, kau harus berhati-hati. Baiklah, aku tahu. Liu Yu mengangguk. Pendekar pedang itu melanjutkan, banyak praktisi seni bela diri yang memiliki ide tentang Istana Suci tertinggi, atau ingin mendapatkan seni bela diri dan keterampilan seni bela diri dari Istana Suci tertinggi, atau memiliki kebencian dengan Istana Suci tertinggi.
mereka mungkin akan membahayakanmu. Namun, aku tidak mengkhawatirkan semua ini untukmu. Aku percaya bahwa dengan kekuatanmu, kau seharusnya dapat melewatinya dengan aman. Hal terpenting yang harus kau waspadai adalah istana di luar istana suci tertinggi. Istana suci di luar istana. Mata Liu Yu berkilat liar. Ketika dia berada di istana suci tertinggi di dunia bawah utara, dia mendengar para tetua pelindung mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap istana luar orang suci tertinggi. Namun, istana kekaisaran terlalu kuat. Itu adalah salah satu negara adikuasa terkuat di daratan Tiongkok. Di depan istana, bahkan tanah suci hanya bisa berdiri di samping. Itu juga karena ini bahwa tetua pelindung tidak berpikir bahwa Liu Yu dapat merebut kembali istana luar lagi. Dia bahkan tidak menyebutkannya. Saya khawatir begitu berita itu sampai ke istana luar istana suci tertinggi, orang-orang di istana suci tertinggi tidak akan bisa duduk diam. Namun, istana di luar istana suci tertinggi terlalu misterius. Liu Yu tidak tahu apa-apa tentang istana itu. Yang disebut, kenali diri sendiri dan kenali musuh, dapat memenangkan 100 pertempuran. Oleh karena itu, Liu Yu berkata, Tuan, saya sama sekali tidak tahu lokasi istana luar istana suci tertinggi. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi istana luar istana suci tertinggi dan di mana letaknya? Sang pendekar berkata, tentu saja, istana luar istana suci tertinggi dapat dikatakan sebagai negara adikuasa sejati di daratan Tiongkok. Hanya satu atau dua di antaranya yang dapat dibandingkan dengan seluruh daratan. Mengenai letak gerbang istana mereka, berada di istana bulan di atas bulan yang kita lihat setiap hari. Setelah bertransformasi, tempat itu hampir tidak cocok untuk kelangsungan hidup para pendekar. Liu Yu tiba-tiba, tidak heran, ia hanya mendengar orang lain menyebutkan istana luar istana suci tertinggi, yang dikaitkan dengan para penguasa, tetapi tidak seorang pun menyebutkan di mana istana luar istana suci tertinggi berada. Ternyata istana itu berada di istana bulan. Sang penguasa melanjutkan, sebenarnya, di atas meteorit-meteorit yang sulit kita lihat dengan mata telanjang itu, terdapat banyak tempat suci dan tanah suci untuk membangun istana. Biasanya, ketika kita ingin kembali, kita menggunakan susunan teleportasi. Inilah yang dapat dilakukan oleh kekuatan besar yang sebenarnya. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ia memiliki pemahaman lebih jauh tentang kekuatan zaman kuno, yang berada di luar imajinasinya. Wajah pendekar pedang itu menunjukkan kebanggaan dan berkata, kamar dagang kita juga merupakan salah satu negara adikuasa. Dari segi kekuatan keseluruhan, tidak lebih lemah dari istana suci tertinggi, tetapi sedikit lebih lemah dalam kekuatan tempur tingkat tinggi. Petik 2. Kalau begitu, setelah Anda menyebutkan nama kamar dagang di dunia saat itu, mengapa mereka berani melakukannya? Menurut akal sehat, mereka paling-paling hanya pasukan kelas 1. Mereka seharusnya tidak memiliki keberanian. Liu Yu bertanya dengan ragu. Negara adikuasa, menyendiri dan kuat, bagaimana Wuxiu ini berani bertarung setelah mengetahui nama kamar dagang dunia? Mendengar ini, pendekar pedang itu berkata dengan canggung, meskipun kamar dagang di dunia ini kuat, pada akhirnya, itu hanyalah organisasi yang longgar. Memiliki kekuatan yang besar, tetapi sebenarnya terlalu banyak staf dan tidak fleksibel untuk dimobilisasi. Sama seperti Anda, jika Anda benar-benar jatuh hari ini, Anda harus memilih apakah akan membalas dendam, dan setelah pemungutan suara, kemungkinan balas dendam akan sangat rendah. Liu Yu mengangguk untuk menunjukkan pengertian, yang sangat normal. Bagaimanapun, pada akhirnya, saya hanya berbakat, dan saya belum memiliki pengaruh yang menentukan pada kamar dagang di dunia. Terlebih lagi, saya tidak benar-benar bergabung dengan kamar dagang di dunia. Saya hanya memiliki seorang guru yang merupakan anggota kamar dagang. Yah, saya hampir lupa tujuan perjalanan saya. Saya datang ke sini untuk bertanya apakah Anda ingin bergabung dengan kamar dagang di dunia. Guru pendekar pedang itu mengatakan tujuan perjalanan ini. Liu Yu tidak langsung menjawab. Dia jelas berpikir apakah dia akan pergi atau tidak. Melihat ini, Pak Jianzun melanjutkan, saya pikir lebih baik Anda berjanji untuk bergabung dengan kamar dagang di dunia. Oh, mengapa? Menurut pendapat Liu Yu, itu tidak membuat perbedaan apapun. Master pedang berkata, senang menikmati kesejukan di bawah pohon besar. Jika Anda bergabung dengan kamar dagang dunia, Anda akan memiliki lebih sedikit masalah. Selain itu, bergabung dengan kamar dagang dunia bersama-sama juga merupakan hal yang baik.
2. Liu Yu terdiam. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Liu Yu merasa bahwa dia harus benar-benar bergabung dengan kamar dagang di dunia. Saya telah menikmati semua manfaat dari kamar dagang. Sebagai putra istana suci tertinggi, saya ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan kamar dagang. Dalam hal ini, wajar saja bagi saya untuk bergabung dengan kamar dagang. Memikirkan hal ini, Liu Yu mengangguk dan berkata kepada Master, karena Master berkata demikian, saya tidak dapat menyetujui kebenarannya. Saya memutuskan untuk bergabung dengan kamar dagang dunia. Sepertinya kamar dagang dunia meminta Anda untuk bergabung, kata Pak Jianzun sambil tersenyum. Kemudian dia melanjutkan, apa yang akan Anda lakukan dengan pergi ke kamar dagang? Atau, pergi ke markas besar kamar dagang bersama saya sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, tidak, saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Jika saya menanganinya dengan benar, saya akan datang ke markas besar kamar dagang Tianxia untuk menemui Tuan Anda. Baiklah, baiklah. Tuan pedang itu mengangguk, mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Liu Yu. Dia berkata, ketika Anda sampai di markas besar kamar dagang Tianxia, ambil token itu dan seseorang akan membawa Anda untuk menemui saya. Liu Yu mengambil token itu dan berkata sambil tersenyum, aku akan datang menemui guru segera setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Sudah waktunya aku kembali dan berlatih dengan baik. Aku tidak cukup kuat sekarang. Ucap Pak Jianzun berkedip, langsung pergi. Melihat ini, Liu Yu tidak bisa menahan tawa. Gurunya pasti mengira bahwa dia akan melampauinya sebagai murid. Dia benar-benar tidak bisa bertahan, jadi dia berencana untuk berlatih keras. Namun, gurunya tidak tahu, kekuatannya telah melampauinya, tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Setelah tertawa, wajah Liu Yu menjadi serius, karena ada beberapa kekhawatiran di hatinya. Ketika dia keluar, dia tidak melihat Murong Sue. Menurut kebenaran, itu tidak mungkin. Ketika dia dalam bahaya, dia takut bahwa Murong Sue tidak akan meninggalkan tempat misterius ini, tetapi akan selalu menunggunya. Namun, sebagai hasilnya, setelah perampokan Dao sendiri berakhir, Murong Sue tidak datang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, ada situasi di jalan. Selama Murong Sue tidak mengungkapkan bahwa dia adalah seorang praktisi seni bela diri dari ras manusia dan iblis, seharusnya tidak ada prajurit Teran yang melawannya. Bagaimanapun, prestasi Murong Sue adalah orang-orang suci bela diri, dan hanya sedikit orang suci bela diri yang akan memiliki musuh dengan orang-orang suci bela diri lainnya tanpa alasan. Maka, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ras manusia dan iblis mengirim seseorang untuk membawa pergi Murong Sue. Selain itu, tidak ada ruang untuk perlawanan. Jika tidak, Murong Sue tidak akan mau pergi dengan mudah jika dia tahu bahwa situasinya mengkhawatirkan. Kemungkinan dibawa pergi oleh ras manusia dan iblis sangat besar. Oleh karena itu, Liu Yu berencana untuk pergi ke ras manusia dan iblis. Yah, ras manusia dan iblis selalu begitu misterius. Kali ini, aku akan melihat bagaimana situasi ras manusia dan iblis. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, bergerak menuju kejauhan, dan tujuannya adalah ke arah ras manusia dan iblis.